ini PKI-nya bangkit kok di bawah anak-anak seperti PKI. Rupanya beliau tahu, ya Ustadz, karena memang di bawah ini kami ini menjadi orang yang serba salah. Sudah sulit keuangan, sulit bisnis, sulit bergerak, dan sulit untuk memerankan diri. Karena senjata yang dimiliki oleh TNI, Angkatan Darat maupun TNI secara umum itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada polisi. Polisi hari ini punya senjata-senjata organik yang sangat modern. Jadi kalau sampai ribut polisi dengan tentara, tetap polisi akan habis, tetapi mereka punya senjata yang hebat. Saya tidak ingin lebih jauh, mungkin kita tuntaskan dulu ini, nanti kita dialog bagaimana Cina itu bergerak terus. Bagaimana Cina yang kemudian memberikan satu mekanisme sehingga 2% mereka menguasai kita. Jadi kita bisa pahami bagaimana orang-orang, apa usaha orang-orang Cina di masa-masa mereka menghadapi pra-kemerdekaan. Kita ingin katakan dengan tegas, tidak ada. Orang Cina itu selalu jadi benalu, selalu bertampil di zaman Belanda, jadi hamba Belanda. Di zaman Jepang, Cina pernah dijajah Jepang. Silakan buka sejarah. Cina yang sebesar itu pernah dijajah oleh Jepang. Di zaman PKI, dia PKI, contohnya siapa? Ya Ahok. Ahok itu masuk menjadi Bupati Belitung Timur tahun 2004 lewat partai afiliasi Baperki. Baperki itu Cina PKI. Jadi dari awal Ahok memang PKI. Jadi ketika dia menggusur kampung pulau di Jakarta Timur, 1.300 warga digusur, apa kata Ahok? Jangan berikan sebutir nasi pun pada mereka. Jangan berikan setetes air pun pada mereka. Memang begitu, dia orang. Dan ketika terjadi demonstrasi rutin oleh teman-teman Front Pembela Islam setiap hari Jumat, dan ada kerusuhan pertanggal 13 Oktober 2015, maka anak-anak FE tertangkap 17 orang, 1 orang disiksa, dan mati di tahanan polisi 1 orang. Dan tidak pernah dibahas. Lalu terjadi rapat di Polres Jakarta Utara. Apa kata Ahok? Polisi, water cannon-nya jangan diisi air, ganti dengan bensin, biar mati semua orang yang demo itu. Itu persis pernyataan Stalin. Aku rela membunuh 30 juta mayat manusia asalkan aku berkuasa. Jadi dalam acara di Mata Najwa, di koran, di media televisi yang bernama Metro TV itu, ya, itu Najwa Shihab bertanya kepada si Ahok, Hok, bagaimana Anda? Oh, biarin saja, biar aja 2.000 orang mati, nggak masalah. Yang penting pembangunan Jakarta lancar. Itulah watak orang berpaham komunis. Jadi betul Ustaz Fahim, antum tadi singkat itu jadi pegangan buat saya. PKI bangkit. Tapi kan perdebatan kita selalu, memang PKI-nya ada. PKI-nya di mana? Nah, karena saya hari ini sudah terlanjur memberikan tema tentang Cina, saya tuntaskan dulu tentang Cinanya. Kalau nanti memang jamaah bisa mendalami, mungkin bisa ikut hadir di acara Muhammadiyah atau nanti malam. Tapi kalau mau baca, sempat saya buat ini buku selama 30 tahun saya berkelana, ini saya abadikan, Menangkal Kebangkitan PKI, ini memuat sistematika gerakan PKI, tahapan-tahapan PKI, 10 langkah kebangkitan PKI. Di sini ada TAP MPRS nomor 25, hasil Kongres Ulama tahun 57, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi bagus buat pegangan para tokoh masyarakat bahwa PKI itu bukan sekedar ada, tapi memang mereka sudah sampai kepada kerja-kerja perjuangan mereka yang cukup serius. Nah, di tangan saya juga ada ADART PKI terakhir. Bagaimana kita berorganisasi bisa menghasilkan ADART? Waduh, luar biasa. Ini hasil kongres yang ke-10 di Magelang tahun 2010, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Kongres yang ke-8 di Sukabumi Selatan, yang ke-9 di Cianjur Selatan, dan hari ini saya tidak menduga Ustadz Fahim itu membuka kalimat komunisme. Memang komunisme cukup sulit masuk ke dalam frame berpikir masyarakat, karena emangnya ada PKI. Yang jelas pernyataan Polda Metro Jaya Muhammad Iriawan yang dia bilang nggak ada itu PKI, mengada-ada saja PKI itu.
Yang jawab langsung Ria Mizat Triakudu. Apa kata Pak Menhan, Menteri Pertahanan? Barang siapa orang yang mengatakan PKI tidak ada, dialah PKI-nya. Tolong camkan ya, bukan Alfian loh yang bicara. Alfian cuma mau kasih tahu itu.